WhatsApp para coliners dan haluners, bagaimana kabarnya? Masih menghalu sambil coli? Kembali lagi dengan saya si pengocok handal di review film. Yang mana kali ini saya akan mereview film yang lumayan menegangkan dan memompa sedikit jiwa-jiwa kemanusiaan dan kesetiaan Anda. Inilah Blade 2. Seperti sequel pertama dengan judul Blade 1, yaitu masih bertema vampir dan pekerjaan Blade juga masih sama, menjadi pemburu vampir. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jared Nomak yang sedang duduk di sebuah tempat bernama Bank Darah Bariska di negara Republik Ceko. Jared Nomak, we're ready for you. Yang mana kita tahu bahwa Jared ini hendak mendonorkan darahnya. Beberapa saat kemudian, seorang suster memanggil Jared dan mereka masuk ke sebuah ruangan yang aneh. Sembari berjalan, si suster mengatakan bahwa Jared memiliki fenotip yang langka pada darahnya. Dan kebetulan para dokter tersebut membutuhkan gen darah si Jared. Setelah sampai ke tempat pendonoran, Jared dipaksa duduk dan diikat. Jared yang merasa takut bertanya kepada si suster, "Ada apa ini?" Dengan sombong si dokter menjawab, "Good news for us, bad news for you." Dan ternyata dokter dan suster adalah seorang vampir. Akan tetapi ekspresi Jared berubah dan lebih aneh lagi. Jared tertawa sehingga membuat dua orang dokter merasa aneh dan heran. Sebelum rasa heran mereka terjawab, tiba-tiba Jared menangkap leher si suster dan menghisap darahnya hingga si suster tewas. Melihat kejadian tersebut, satpam pun langsung mengambil senjatanya dan mencoba menembak Jared. Namun terlihat peluru yang mengenai Jared tidak mempan dan bahkan Jared pun langsung membanting si satpam hingga tewas. Setelah selesai membunuh si suster dan si satpam, Jared langsung mengejar si dokter yang mencoba melarikan diri. Setelah Jared menangkapnya, Jared sempat mengucapkan sebuah kata ke CCTV yang mana Jared mengatakan bahwa dirinya membenci para vampir. Dan setelah itu, Jared pun langsung menghisap darah si dokter hingga tewas. Film pun mulai. Kita pun berpindah ke pahlawan kita, yaitu Blade, yang sedang menyerang markas vampir dan membunuh beberapa dari mereka hingga menyisakan satu vampir. Setelah itu terlihat Blade menginterogasi si vampir yang tersisa dan mempertanyakan keberadaan Whistler. Sedikit informasi. Di sequel pertama kan Whistler disiksa oleh Deacon Frost dan juga sempat digigit oleh Queen. Dan kita lihat juga bahwa Whistler sempat bunuh diri. Akan tetapi dia tidak mati karena sempat berubah menjadi vampir, guys. Gitu guys ya. Lanjut. Karena takut si vampir yang tersisa mengatakan tempatnya, singkat cerita mereka pun sampai ke tujuan. Sesampainya di tempat tujuan, Blade langsung membunuh semua para vampir yang menjaga tempat tersebut. Dan Blade berhasil membawa Whistler ke markasnya. Sesampainya di markas, kita lihat Blade punya rekan baru bernama Scott. Setelah Blade memperlihatkan Whistler kepada Scott, Blade langsung membawa Whistler ke sebuah ruangan dan menyuntikkan retrovirus kepada Whistler. Sedikit informasi guys, fungsi retrovirus ini adalah untuk mencegah terjadinya perubahan Whistler ke vampir. Secara sederhana gitu guys, soalnya kan vampir tidak ada di pelajaran umum, jadi agak sulit menjelaskannya. Lanjut. Keesokan harinya, terlihat pada saat Blade membuka ruangan tempat Whistler, terlihat Whistler selamat dan berhasil disembuhkan. Setelah Whistler sembuh total, dia pun berjumpa dengan Scott. Whistler dan Scott sempat bercekcok karena Scott mengobrak-abrik karya Whistler. Dan beberapa saat kemudian, markas mereka diserang oleh dua vampir, dan Blade sempat bertarung dengan mereka. Detik-detik Blade dan Nisa hampir saling tikam. Tiba-tiba vampir bernama Asad berteriak menghentikan mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah utusan dari kaum vampir dan mengajak Blade bekerja sama karena para vampir memiliki musuh yang lebih menakutkan daripada Blade itu sendiri. Entah bagaimana caranya, terlihat Blade sudah naik helikopter dengan Nisa, yang berarti Blade menerima tawaran tersebut. Di dalam heli, si Nisa mengatakan kalau dia kecewa karena Blade sangat mudah diajak bekerja sama dengan musuhnya. Namun ternyata Blade sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Seperti contoh, Blade membawa peledak bernama Semtex, yang mana peledak tersebut mampu meledakkan separuh kota. Singkat cerita, mereka sudah sampai di markas Nisa dan mereka bertemu dengan Eli Damaskinos, ayah dari Nisa.
Di sini, Blade diperlihatkan rekaman Jared pada saat membunuh dua vampir di awal film ataupun pada saat Jared mendonorkan darahnya. Dan dijelaskan, ternyata Jared Noma adalah vampir namun memiliki kelainan yaitu suka memakan vampir lain. Dan vampir tersebut akan berubah menjadi sama seperti dirinya, yaitu menjadi Reaper. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Noma menggigit seorang pengedar narkoba. Sedangkan di tempat lain terlihat Blade sedang menyuntikkan serumnya dan terlihat Nisa datang dan mengatakan bahwa Bloodpack sudah siap. Sedikit informasi, Bloodpack adalah grup yang dilatih untuk membunuh Blade namun tak kunjung berhasil hingga saat ini. Saat Blade jumpa dengan Bloodpack, terlihat di situ ada Ip Man yang belum terlatih sehingga dia punya sampingan menjadi vampir pemburu vampir. Anjir, vampir pemburu vampir. Dan terlihat juga Blade sempat ribut dengan salah satu anggota Bloodpack bernama Reinhardt. Dan Blade karena kesal memasang bom di kepala si Reinhardt. Singkat cerita, mereka pun melangsungkan perburuan dan Blade menyuruh agar Whistler menjaga mereka dari atas dengan snipernya. Sedangkan Scott memantau melalui CCTV dari dalam mobil. Dan setelah Blade masuk ke ruangan pesta para vampir, terlihat para vampir sedang berpesta joget ala-ala TikToker yang minum es teh, seakan-akan mereka sedang mabuk. Wihui, 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 au, au, au. Sedangkan di bawah gedung kita lihat Jared and the gang sedang memantau keadaan acara tersebut. Dan bahkan Jared mencium bau darah Daywalker ataupun darah Blade. Dan terlihat semua anggota Bloodpack berpencar. Terlihat para Reaper sudah memasuki acara. Saat Nisa memasuki ruangan sendirian, dia sempat berjumpa dengan Jared Nomak, namun Jared tidak membunuhnya. Hingga Blade datang dan menyerang Nomak dengan perak namun tidak mempan. Sedangkan Scott yang sedang diserang mencoba menghidupkan mobilnya dan setelah itu Scott menyalakan sinar ultraviolet sehingga satu Reaper hangus terbakar. Dan dari sini kita tahu kalau ternyata para Reaper hanya bisa dibunuh dengan sinar matahari. Di sisi lain kita lihat Hammerhead sedang memperhatikan salah satu Reaper yang berhasil dilumpuhkan. Bahkan Hammerhead sempat memegang lendir yang keluar dari lubang dadanya si Reaper. Namun tiba-tiba si Reaper terbangun dan menggigit leher si Hammerhead. Namun si Reaper melarikan diri karena Valir datang. Saat Valir datang melihat keadaan si Hammerhead, namun si Hammerhead langsung menutupi bekas gigitan Reaper di lehernya. Sedangkan di tempat lain kita lihat, si Priest teman mereka mati tergigit oleh Reaper lain dan hendak berubah. Di lain tempat terlihat, Blade sedang bertarung dengan Nomak, namun karena Fazer yang sudah menyingsing, sehingga Nomak pun melarikan diri. Blade yang melihat si Priest akan berubah langsung membunuhnya, namun terlihat kepala Priest yang tersisa setengah masih dalam keadaan hidup. Beberapa saat kemudian, Whistler dan Scott datang. Whistler mengatakan kalau dia menemukan satu Reaper yang terjebak dan mereka membawanya untuk diteliti oleh si Nisa. Dan pada saat prosesi penelitian yang dilakukan oleh Nisa, kita tahu kalau si Reaper ini masih bisa bertahan bahkan walaupun otaknya sudah mati ataupun kakinya sudah putus gitu guys ya, masih bisa dia beroperasi. Lanjut, tak apa dia beroperasi. Blade yang menyadari kalau Reaper ini tidak tahan dengan matahari langsung berencana menyerang para Reaper di siang hari. Dan karena itu juga Scott dan Whistler bekerja sama membuat senjata dari matahari atau ultraviolet yang dirancang menjadi sebuah bom. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sebuah terowongan tempat para Reaper berada dan membentuk 3 tim. Dan si Whistler satu tim dengan Reinhardt dan Chupa, sedangkan Leghammer bersama dengan Snowman dan Lefrin. Namun tiba-tiba karena Leghammer yang sudah tergigit berubah dan membunuh Snowman. Saat Leghammer ingin membunuh Lefrin, Lefrin langsung menaiki sebuah tangga dan membuka penutup terowongan tersebut sehingga cahaya matahari masuk dan membakar mereka berdua. Sedangkan si Chupa terlihat memukul si Whistler, namun tiba-tiba para Reaper datang dan langsung memakan Chupa hingga dia tewas. Reinhardt terlihat sedang mencoba mengaktifkan bom, namun karena macet, dia pun meninggalkannya dan bergabung dengan Blade. Saat mereka bertiga sudah berkumpul, Reinhardt pun mengatakan kalau bomnya di sebuah terowongan. Tanpa pikir panjang, Blade langsung menuju tempat tersebut dan berhasil mengaktifkan bomnya sehingga membunuh para Reaper. Dan kita lihat juga Whistler yang selamat didatangi si Jared dan memberikan sebuah cincin kepadanya. Sedangkan Blade terlihat menolong Nisa dan karena Nisa yang sekarat, Blade langsung memberikan darahnya. Namun tiba-tiba si pengacara datang membawa pasukan dan menangkap Blade beserta Whistler.
Saat Blade terbangun dari pingsannya, Whistler menceritakan kenyataannya yang ternyata rapper tidak berevolusi melainkan dibuat. Saat Damaskinos sudah menceritakan, dia pun pergi karena Whistler memberikan cincin pemberian Nomek. Dan tiba-tiba Reinhardt menembak kaki Blade dan memukul Whistler. Blade langsung mengambil remote control untuk meledakkan bom di kepala Reinhardt, akan tetapi bom tersebut tidak meledak. Blade yang merasa heran, tiba-tiba Scott berkata bahwa bom itu palsu, yang ternyata Scott selama ini adalah pengkhianat. Scott juga mengatakan kalau saat para vampir masuk menyerang markas mereka, itu adalah disengaja oleh Scott. Dan saat Scott memegang bom tersebut, tiba-tiba Blade berkata bahwasannya Blade sudah menyadari jika Scott mengkhianati mereka, dan Blade juga mengatakan kalau bom tersebut asli, dan Scott pun meledak berkeping-keping. Setelah itu, Blade pun dilumpuhkan oleh penjaga dan membawanya ke sebuah ruangan dan meletakkannya di meja yang penuh benda tajam. Dan seperti biasanya, para vampir mengambil darah Blade untuk bahan utama menciptakan vampir baru ataupun Daywalker. Dan Blade pun berkata bahwa Nomak datang untuk balas dendam, tetapi si profesor dengan sombongnya mengatakan bahwa Nomak tidak dapat menemukannya. Dan beberapa saat kemudian, Nomak datang menyerang markas mereka, sedangkan Whistler berhasil melumpuhkan si Reinhardt dan pergi menyelamatkan Blade melalui saluran dan berhasil membunuh si profesor. Blade yang lemas karena kehabisan darah pun dibawa oleh Whistler ke tempat penampungan darah, dan saat Blade keluar, badannya kembali pulih. Sehingga dia dengan mudah mengalahkan semua penjaga di tempat tersebut, dan bahkan dia berhasil membunuh Reinhardt dengan mudah. Tak lupa, Whistler juga menembaki gen-gen Nomak yang tersisa. Di lain tempat, Damaskinos yang mencoba melarikan diri namun dihalangi oleh Nyssa, sehingga Nomak menemukan mereka. Dan saat Nomak berpelukan dengan Damaskinos, Nomak langsung menggigit si Damaskinos hingga tewas. Nyssa yang hendak mengakhiri seluruh darah kekeluargaannya di dunia pervampiran menyerahkan dirinya untuk digigit oleh Nomak. Dan benar saja, Nomak langsung menggigit si Nyssa. Sebelum Nyssa wasted, Blade datang dan menyerang si Nomak. Seperti film pada umumnya, terlihat Blade kewalahan saat melawan Nomak karena Nomak kebal terhadap perak dan memiliki regenerasi yang kuat dan cepat. Setelah sekian lama pertarungan dan karena durasi yang sudah hampir habis, Blade pun mengambil pedangnya yang sudah patah tergeletak di semen dan menusuk bagian hati si Nomak hingga Nomak pun mati seperti vampir lainnya. Sedangkan Nyssa yang sekarat meminta agar Blade mengangkatnya untuk melihat matahari terbenam. Secara kan Nyssa ini menjadi vampir semenjak lahir guys, jadi tidak pernah melihat matahari. Jadi dia ingin sebelum mati melihat matahari guys. Yang mana itu juga yang menyebabkan dia mati. Dan film pun bersambung. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjadi vampir agar bisa melihat matahari dan menggunakan perak juga memakan bawang putih guys ya. Sampai jumpa di sequel ketiganya. Dadah. Dadah. Dadah.